Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Naira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar elektronika. Pasti kalian juga sudah tidak asing lagi dengan kata elektronika. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu elektronika, apa fungsi dasar perangkat elektronika, kemudian apa contoh penerapan teknologi elektronika, dan apa saja komponen yang termasuk ke dalam elektronika. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, pasti kalian atau kita juga sudah tidak asing lagi dengan teknologi-teknologi yang ada pada slide ini. Ada televisi, handphone, motor, ataupun barang elektronik lainnya. Tiap elektronik yang kita gunakan, di dalamnya itu ada komponen-komponen elektronika yang bekerja. Kalau tidak ada komponen elektronika di dalam elektronik tersebut, maka barang kita itu tidak akan berfungsi dengan baik atau malah tidak akan berfungsi dengan semestinya. Oke, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya elektronika itu? Di sini ada beberapa pengertian elektronika menurut para ahli. Yang pertama diambil dari businessdictionary.com, yang kedua dari talkto.com, dan yang ketiga dari Wikipedia. Silakan Ibu kasih beberapa waktu dulu untuk kalian membaca pengertian dari elektronika. Oke, mungkin melihat pengertian-pengertian yang menurut para ahli ini agak sedikit pusing, dan apa sih sebenarnya elektronika itu? Dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Kenapa ada beberapa kata yang ditebalkan dan berwarna yang berbeda, yaitu warna merah, agar bisa mengingat kata kunci dari elektronika. Nah, seperti yang akan dibahas pada hari ini, kita akan lebih mempelajari ke komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jadi, intinya adalah elektronika ini adalah sebuah cabang yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen aktif maupun komponen pasif. Oke, next. Apa sih sebenarnya fungsi dari perangkat elektronik ini? Ada banyak. Yang pertama, replication atau penyiarah, yaitu mengkonversikan tegangan dan arus listrik AC atau yang kita tahu PLN AC itu menjadi tegangan dan arus listrik DC atau yang searah, dan mengkonversikan daya listrik AC ke daya listrik DC dengan efisiensi yang sangat tinggi. Catu daya dan charger baterai ini adalah salah satu contoh dari fungsi elektronika sebagai penyiarah. Yang kedua ada amplification atau penguat. Fungsinya yaitu memperkuat sinyal lemah menjadi lebih besar. Fungsi penguatan ini disebut amplifier. Mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seperti itu, amplifier. Kita bertemu dengan amplifier di mana sih biasanya? Yaitu ada pada sebuah radio. Fungsi yang ketiga yaitu ada kontrol atau pengendalian. Komponen elektronika ini bisa menjadi sebuah kontrol atau sebuah pengendali. Contohnya ada pada motor dan ada pada barang elektronika yang kita gunakan. Yang keempat yaitu generation, yaitu pembangkitan. Fungsinya mengkonversi tegangan dan arus listrik DC ke tegangan dan arus listrik AC sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan. Pada saat melakukan fungsi tersebut diperlukan rangkaian osilator. Apa itu osilator? Osilator adalah sebuah rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dan amplitudo yang konstan. Yang seperti apa? Oke, Ibu kasih contohnya. Kita bisa temui ini di mana? Kita bisa temui ini ada pada sebuah radio. Osilatornya itu ada di sebuah radio yang menghasilkan getaran atau sinyal secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Oke, selanjutnya yang kelima
Fungsi dari perangkat elektronika itu adalah sebagai conversion atau konversi. Mengkonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen atau perangkat konversi tersebut disebut transducer. Contoh, ada konversi listrik menjadi cahaya. Contohnya ada lampu. Itu tadinya dari listrik menjadi sebuah cahaya. Ada lagi dari konversi suara menjadi sinyal listrik. Ada lagi yaitu konversi sinyal listrik menjadi gerakan. Ini adalah contoh-contoh fungsi dari komponen elektronika. Apa sih penerapan teknologi elektronika yang sudah kita bahas di awal tadi? Contoh, kenapa sih lampu sepeda motor tidak bisa menyala? Nah, itu harus dicek. Pasti salah satu perangkat elektronikanya ada yang bermasalah. Masih banyak lagi contoh dari teknologi elektronika. Komponen apa saja yang termasuk ke dalam elektronik? Yang pertama adalah resistor. Resistor atau sering disebut dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Ini dibacanya adalah ohm dan simbolnya seperti telapak kaki kuda. Nah, kalau kalian mungkin sering bertemu dengan komponen yang seperti ini, sekarang jangan asing lagi, ini namanya resistor atau sering disebut juga sebagai hambatan. Bu, itu ada warna-warnanya. Apa itu, Bu? Nah, nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan sering disebut juga dengan resistansi atau resisten. Jadi, gelang-gelang ini, warna-warna yang ada pada gelang ini itu adalah nilai dari sebuah resistor. Resistor, kita hitung berapa nilai dari resistor ini. Yang pertama, gelang pertama ada warna coklat. Dia warna coklat nilainya 1, hitam nilainya 0, kemudian hijau nilainya 5, dan perak nilainya 10%. Jadi 1, 0, 1, 0, kemudian yang hijau ini ada 5, berarti 0-nya ada 5. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, atau 10 kali 10 pangkat 5. Seperti itu. Ada lagi contoh lagi. Resistor dengan 4 gelang. Seharusnya ini resistor dengan 5 gelang. Gelang pertama ada warna coklat. Tadi coklat nilainya 1. Masukkan langsung kode warna gelang ke-1, yaitu ada 1. Yang kedua, masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Warna hitam 0, warna hijau 5, warna hijau lagi 5. Kemudian terakhir ada warna perak nilainya 10. Jadi gelang ke-1 coklat 1, yang kedua 0, yang ketiga 5, dan di gelang yang keempat adalah menentukan untuk ada berapa 0 di belakangnya. Jadi 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi atau 10,5 ohm dengan toleransi 10%. Seperti itu. Coba dilihat dulu, dipahami dulu. Boleh di-pause dulu untuk videonya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis dari resistor. Yang pertama itu adalah resistor nilainya tetap yang tadi kita bahas. Ada variabel resistor, ada LDR, ada juga termistor. Di sini juga langsung ada gambar-gambarnya dan langsung ada simbol yang digunakan ketika dalam perhitungan. Oke, next. Ada yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator yang sering mungkin kita lebih familiar adalah komponen elektronika pasif yang gunanya menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Si kecil mungil ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fungsinya. Itu salah satunya menyimpan muatan listrik ukuran kecil dan masih banyak lagi. Silahkan kalian bisa baca sendiri agar lebih paham. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kapasitornya juga. Ada kapasitor biasa, ada kapasitor elektrolit, ada juga kapasitor variabel. Simbol itu untuk apa? Simbolnya itu ketika digunakan dalam perhitungan itu akan seperti ini. Next, yang ketiga ada induktor. Induktor atau dikenal juga dengan coil, mungkin kita juga lebih sering familiar dengan kata coil, adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Jadi ketika kalian melihat lilitan-lilitan ini adalah
sebuah induktor. Oke, ini juga bisa menimbulkan medan magnet jika dialiri arus listrik. Fungsi induktor itu sendiri adalah sebagai motor listrik, ada juga sebagai solenoid, relay, speaker ataupun mikrofon, ada juga sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Oke, inilah jenis-jenis dari induktor. Ada induktor dengan nilai tetap dan ada induktor variabel atau variabel coil, sesuai apa yang dibutuhkan ketika kita menggunakannya. Yang ketiga adalah dioda. Dioda merupakan salah satu bentuk dari komponen elektronik khusus dengan dua elektroda yang disebut anoda dan katoda. Simbol dioda yaitu terdapat sebuah panah yang dilengkapi katoda. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Ini adalah kita sering menyebutnya dengan lampu LED. Apa hubungannya lampu LED ini dengan dioda? Oke, secara kita tidak sadar bahwa sebenarnya LED itu adalah light emitting diode, itu adalah sebuah atau salah satu jenis dari dioda. Jadi LED itu adalah jenis-jenis dioda. Ada dioda itu ada dioda penyiarah, dioda Zener, ada LED yang sering kita jumpai, dioda foto, dan ada juga SCR. Oke, yang kelima adalah transistor. Transistor juga ini si kecil mungkin tetapi banyak sekali manfaatnya, bisa sebagai penguat atau pengendali penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Nah, si transistor ini paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian. Bahkan di setiap perangkat elektronik menggunakan transistor untuk kebutuhan rangkaiannya. Oke, inilah gambar dari transistor. Oke, sebentar. Apakah kalian sudah pernah melihat ini? Komponen elektronika yang banyak sekali kakinya. Apakah kalian tahu ini apa namanya? Oke, kita akan bahas. Inilah namanya IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen aktif elektronika yang terdiri dari gabungan atau ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Jadi, di dalam IC ini, di dalam si IC yang komponen kecil ini terdapat jutaan gabungan dari transistor yang tadi kita bahas, dioda, resistor, dan kapasitor. Nah, pada umumnya si IC ini adalah komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam rangkaian elektronika. Jadi di sini tuh terdapat jutaan dioda, jutaan transistor, jutaan resistor, dan jutaan kapasitor. Ini juga sering disebut dengan otaknya dalam sebuah rangkaian. Yang ketujuh adalah yang terakhir adalah saklar. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Di setiap rumah pasti selalu ada saklar, dimanapun pasti ada saklar. Nah, inilah komponen elektronika yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Dan bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya adalah disebut dengan switch. Ini adalah macam-macam dari saklar, dari switch. Bentuknya beda-beda tapi fungsinya sama. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.